kegagalan dan kesalahan kita itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan kita. Jadi masa lalu kita anggap satu pelajaran yang sejarah, pelajaran bagi kita gitu. Bas Rizal Koto, From Zero to Hero. Mungkin ungkapan ini sepertinya layak disematkan untuk salah satu tokoh dari Minang ini. Berasal dari sebuah kampung kecil di kawasan Sumatera Barat, lalu kemudian memutuskan untuk merantau dengan tekad dan kerja keras hingga akhirnya menjadi sultannya Minangkabau dengan segudang bisnis yang digelutinya. Nah, gimana sih profil lengkap dari Basko ini? Yuk disimak videonya ya. Warga Sumatera Barat mana yang tidak kenal dengan Bas Rizal Koto? Atau yang lebih akrab disapa Basko ini merupakan pria Minangkabau yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat yang lahir pada 11 Oktober 1959. Pariaman merupakan kota yang terletak 56 km dari kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Lahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan orang tua yang menjadi buruh tani membuat Basko harus menjalani kehidupan yang sangat keras. Dan ia juga harus menunda sekolahnya. Di saat teman-teman lainnya sudah bersekolah dan mengenyam pendidikan, ia hanya ikut berangkat namun tidak untuk belajar, melainkan untuk berjualan kerupuk yang telah disediakan ibunya. Setelah akhirnya ikut bersekolah bersama teman-temannya, ia harus putus sekolah pada kelas 5 SD. Hal ini dipicu oleh suatu ketika sepulang dari sekolah, ia mendapati ibunya dihina dan dibentak oleh tetangganya sendiri karena meminjam beras. Pada saat itu muncullah tekad yang sangat kuat untuk pergi merantau walaupun tidak mempunyai skill sama sekali. Pada tahun 1971, beliau memutuskan untuk pergi merantau ke Pekanbaru. Walaupun sang ibu dengan berat hati melepas anak berumur 12 tahun untuk pergi merantau, Huda Basko ini tetap berangkat dan berjanji untuk membawa ibunya setelah 3 bulan di perantauan. Pada saat akan berangkat, dengan cerdiknya, beliau merayu sepasang suami istri yang juga akan berangkat menuju Pekanbaru untuk mengakui ia sebagai anak dari pasangan tersebut, agar tidak dikenakan ongkos transportasi. Walaupun di tengah perjalanan terjadi kendala dan membuat hal ini diketahui oleh petugas bis, beliau tidak kehilangan akal dan mencoba merayu petugas dengan membersihkan bis tersebut. Hingga akhirnya beliau sampai di kota tujuannya. Setelah sampai di Pekanbaru, beliau kemudian menjadi kernet angkot dengan prinsip yang selalu dipegang teguh, memberikan lebih dari apa yang ia dapatkan. Beliau berhasil mengumpulkan uang dan kemudian memenuhi janjinya untuk pulang ke kampung halaman guna menjemput ibu beserta adik-adiknya. Setelah menjadi kernet angkot selama lebih kurang 2 tahun, beliau beralih profesi menjadi tukang jahit dan kemudian kembali pulang ke Padang pada tahun 1978 untuk menambah ilmu menjahit yang dirasa masih kurang. Sampai saat ini, toko beliau yang ada di Simpang Haru Padang itu masih berdiri kokoh.
sukses di Padang menjadi penjahit yang cukup terkenal. Beliau membeli motor pertamanya, Honda Cup 70, dengan harga Rp240.000 pada saat itu. Tidak puas sampai di sana, beliau meninggalkan usaha jahitnya tersebut dan kemudian menjadi makelar sepeda motor dan berlanjut menjadi makelar mobil. Pada saat inilah beliau memutuskan untuk kembali ke Pekanbaru, tepatnya pada tahun 1982. Kembalinya ke Pekanbaru ini menjadi awal mula Uda Basko sukses mendirikan PT Basko Minang Plaza, PT Ceria Riau Mandiri Printing, PT Ceria Ziko Utama, dan masih banyak perusahaan lainnya yang masih dijalankan Uda Basko sampai saat ini. Semua bisnisnya tersebut berada di bawah payung MCB Group. Setelah demikian banyak bisnis yang dikembangkan, Uda Basko tidak pernah berbisnis dengan pemerintah. Penikmat kopi dicampur es krim ini telah memutuskan untuk pensiun di dunia bisnis yang telah membesarkan namanya tersebut untuk dilanjutkan oleh 10 anaknya. Kini, beliau menikmati masa tua dengan berbagai macam kegiatan positif setiap harinya.